Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi bab 1 tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nama anggota: Yang pertama ada akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berempuk di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, khususnya pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 11 hingga 13 Hijriah dan Umar bin Khattab tahun 12 hingga 23 Hijriah, persatuan umat muslim masih dapat dipertahankan. Meskipun terjadi beberapa permasalahan pada saat itu, yaitu munculnya nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Awal dari perpecahan umat muslim mulai muncul pada akhir tahun pemerintahan Utsman bin Affan tahun 23 hingga 25 Hijriah. Utsman melakukan tindakan reformasi pada bidang administrasi pemerintahan yang berdampak pada situasi politik menjadi tidak stabil. Karena hal itu, Utsman pada akhirnya terbunuh dan peristiwa tersebut dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra, yaitu fitnah besar. Peristiwa ini juga dianggap sebagai pangkal adanya firqah-firqah Islam. Intrik politik atau penyebaran kabar bohong tidak mereda setelah meninggalnya Utsman. Bahkan pertikaian semakin membesar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan terjadinya perang Jamal, yaitu pasukan Ali melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin, yaitu pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Siffin dapat diselesaikan dengan adanya peristiwa tahkim, namun justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib dan Khawarij yang memisahkan diri dari Ali. Di luar Syiah dan Khawarij terdapat golongan pendukung milik Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakalimin atau ulama-ulama adalah mengenai hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. 3. Peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin dalam situasi yang rumit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Hal ini terjadi karena kekecewaan Muawiyah terhadap Ali yang belum berhasil menyelidiki pembunuhan Utsman bin Affan. Saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Syam untuk menyusun kekuatan melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah mengajukan usul supaya diadakan perundingan setelah melihat pasukannya yang terpojok.
Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal menjadi lokasi yang disepakati sebagai tempat perundingan. Peristiwa perundingan ini dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Perwakilan Ali bin Abi Thalib dipimpin Abu Musa al-Asy'ari dan perwakilan Muawiyah dipimpin Amr bin As. Dalam perundingan tersebut dicapailah sebuah kesepakatan untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu. Lalu Abu Musa menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Jandal tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas dari pihak Ali bin Abi Thalib mencoba menasihati Abu Musa al-Asy'ari. Namun, Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Ibnu Abbas. Abu Musa kemudian menyampaikan pidatonya. Setelah itu, Amr bin As ikut menyampaikan pidato sekaligus mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Setelah peristiwa tersebut, Abu Musa al-Asy'ari memutuskan untuk meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekah. Amr bin As dan seluruh anggota perwakilannya juga ikut meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim, sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah yang baru. Dan inilah awal kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Sementara itu, Ibnu Abbas menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahukan hasil pertemuan tahkim. Peristiwa tahkim ini menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu 1. Kelompok Syiah, 2. Kelompok Khawarij, 3. Kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik yang kemudian menjalar ke persoalan akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mempercampur adukan antara yang hak dan batil. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun hanya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh. Yang ketiga adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah Islam sudah sangat tajam. Hal ini dikarenakan kondisi kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga membuat umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya belum ada. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa kebiasaan dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor akidah perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar. Begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari berbagai khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran yang demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan.
Maka, paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jam bin Safwan. Jam bin Safwan inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya, ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Motor penggerak paham ini yaitu Ma'bad al-Juhani, Gailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat yang lainnya, tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas dari Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada zaman ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Dengan adanya komunikasi yang intens ini memunculkan cara pemikiran yang baru di dunia Islam. Cara pemikiran yang baru di dunia Islam yaitu adanya gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia, sehingga menimbulkan transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Pada cara pemikiran baru ini selanjutnya dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis, seperti Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Semangat para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq. Aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya atau dalam sejarah disebut dengan mihnah. Para ulama yang tidak searah dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan mendapatkan hukuman, bahkan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan berat besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah. Pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Munculnya tokoh yang memiliki corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Tokoh tersebut bernama Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikiran yang wasatiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari sebagai berikut yaitu Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ishaq al-Isfarani, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nash dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam.
Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya, muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab.